Ada masalah sedikit, kosong, saya ketemu Saudara Amran, saya lihat bahwa ini masuk akal. Dan beliau pernah jadi Menteri Pertanian, beliau pernah mencapai swasembada pangan. Saya datang ke Presiden Jokowi, Bapak Presiden, karena Kementerian Pertanian kosong, saya usulkan Saudara Amran Sulaiman, Menteri Bapak Kabinet pertama. Mungkin Pak Jokowi terkesan juga sama saya, kan? Ini Menteri Pertahanan kok mengusulkan Menteri Pertanian. Hanya menjalankan sumpah jabatan, memegang teguh amanah, meluruskan yang tidak beres, berantas korupsi, kolusi nepotisme. Menteri Pertanian tidak punya saudara, keluarga, apalagi angkatan 88 di Unhas. Itu harus mampu membedakan aku berada posisi mana. Alhamdulillah, setelah 160 hari kami dampingi Bapak Presiden kemarin, ada yang menarik capaian pertanian tertinggi selama merdeka, yaitu lompatannya produksi 62%. Saya tanya Ibu Kapolda Biro, ini ada Marin, harusnya saya lantik. Saya ada hubungan keluarga, harusnya saya lantik. Tapi saudara saya, senior saya, jadi kami coret. Saya sudah wanti-wanti jangan ditipin. Sudah saya mau tanda tangan SK-nya, saudara saya SMS, mohon diganti. Nah, aku coret. Kalau kamu masih mau mengulangi, saya coret lagi. Berapa kali harus saya beritahu bahwa kami jangan minta tolong. Kalau perlu turunkan pangkatnya. Berikutnya, Pak Sekjen, turunkan pangkatnya. Ada juga kami pernah ditegur Wakil Presiden gara-gara ada mafia beras, kami tutup perusahaannya. Yang lain dari Harvard dari mana? Tapi saya katakan, aku akan beresi pekerjaan yang diberikan pada pundak saya. Alhamdulillah, swasembada. Baru saja juga mafia, doakanlah kami tempur. Ingin kami bersihkan sektor pertanian di Republik ini. Kan izin saya ngomong pimpinan selesai. Ya, tapi tidak boleh gitu, saya nanya bohong. Izin. Ini buktinya Pak, ini data, bukakan data itu. Izin pimpinan. Enggak, bukakan data itu. Jangan Bukan. Bapak bilang bohong. Enggak boleh saya nanya gitu Pak. Yang Mentang-mentang bilang bohong siapa Pak? Yang bilang bohong Bapak. Enggak, Bapak bilang tadi bahwa itu abal-abal. Ngerti tahu abal-abal apa? Nah, akhirnya terjawab sudah ya. Pada saat lalu Pak Prabowo itu pernah mengatakan ya, atau berpidato, yaitu kenapa memilih Mentan Arman Sulaiman. Nah, pada saat lalu Pak Prabowo juga berbisik-bisik kepada Pak Jokowi ya, setidaknya untuk meminta Anwar Sulaiman mengisi jabatan di Kementerian Pertanian. Nah, karena kalau kita lihat rekam jejak dari Anwar Sulaiman itu pernah membawa Indonesia swasembada beras. Nah, menurut saya juga sangat keren sekali komitmen dari Mentan Arman ini. Bahkan juga tolak dan coret calon pejabat Kementerian Titipan Keluarga. Bahkan keluarga sendirinya dipecat atau dicoret. Ini kan sangat keren sekali, dan bahkan juga meritokrasi. Kalau kita lihat pemberitaan dari sini, tegaskan meritokrasi, Mentan Amran coret calon pejabat titipan meski keluarga sendiri. Nah, ini yang menurut saya sangat keren, yaitu mementingkan meritokrasi. Meritokrasi memang sangat penting sekali. Jadi tidak mungkinlah seorang pejabat itu langsung menjadi direksi dan lain sebagainya. Harus dimulai dari nol, harus merangkak dulu. Sehingga apa? Ya, sehingga seperti Mentan Arman Sulaiman ini bahkan juga pernah menolak tawaran uang 500 miliar. Ini kan sangat keren sekali. Coba kalau tidak dibarengi dengan meritokrasi, pasti Anwar Sulaiman pastinya akan tertarik dengan iming-iming 500 miliar misalkan. Pasti akan tertarik. Tetapi karena meritokrasi, Amran Sulaiman mulai dari nol, akhirnya menjadi menteri, akhirnya tidak tertarik dengan apa yang diiming-imingkan 500 miliar. Karena juga Anwar Sulaiman juga sudah disumpah jabatan untuk menjadi Menteri Pertanian dan membawa Indonesia setidaknya maju di
sektor pertanian, dan bahkan sampai saat ini pun juga pertanian di Indonesia juga sudah swasembada beras ya, bahkan tertinggi setelah kemerdekaan. Ini menurut saya sangat keren sekali. Nah, kalau kita lihat dari pemberitaan di sini sangat jelas Mentan Amran tolak dan coret. Kalau kita lihat dari videonya sangat merinding sekali. Ternyata pilihan dari Pak Prabowo orang yang sangat tepat sekali, dan bahkan mencoret keluarga sendiri dan untuk menghindari kemungkinan ya, yaitu korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, memang untuk menghindari KKN itu seharusnya mencoret keluarga atau bahkan angkatan dari Anwar Sulaiman, angkatan 88 bisa dipastikan tidak ada di Kementerian Pertanian. Ini kan sangat keren sekali ya. Seharusnya pejabat-pejabat yang lainnya itu mengikuti jejak Anwar Sulaiman. Kalau kita lihat dari sini jelas ya, tidak ada angkatan tahun 88 dan bahkan juga tidak ada keluarga dan juga titipan keluarga. Ini menurut saya sangat keren sekali. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmennya untuk menerapkan prinsip meritokrasi sebagai landasan utama pengangkatan pejabat struktural di Kementerian Pertanian Kementan. Pernyataan ini disampaikan dalam sambutannya saat melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi pertama di kantor pusat kementerian pada 2 Mei yang lalu. Pada kesempatan itu, Amran bercerita kalau dia dihubungi oleh seorang keluarga untuk melantik salah seorang calon pejabat Kementan. Setelah dihubungi, Amran justru menolak dan mencoret kandidat titipan keluarganya itu. Nah, ini juga sangat wow sekali ya. Menurut saya pejabat-pejabat seperti ini seharusnya diperbanyak lah. Tidaknya Pak Prabowo sudah membuktikan memilih seorang yang tepat lah. Bahkan juga berkomitmen akan menjalankan roda di Kementan melalui meritokrasi yang berjalan dan bahkan mencoret saudara dan bahkan titipan saudara. Ini sangat keren. Ini ada kemarin, seharusnya saya lantik, namun tadi malam saudara saya mengirim pesan singkat memberikan rekomendasi. Saya langsung putuskan untuk mencoret dan tidak melantiknya pagi ini, tegas Amran dikutip 5 Mei. Prinsip meritokrasi telah konsisten diterapkan di Kementan sejak Amran menjabat kembali pada 2024. Bahkan sejak periode pertamanya pada 2014, kebijakan ini menekankan bahwa pengangkatan jabatan harus berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, integritas, dan moralitas tanpa memandang latar belakang pribadi atau hubungan kedekatan. Siapapun bisa naik jabatan asal mampu bekerja dengan baik. Semua kinerja terukur dan langsung saya evaluasi. Jika malas, lebih baik mundur. Negara tidak bisa menunggu jika pejabat harus kerja keras, tegas dia. Amran menegaskan tidak ada ruang untuk upaya titip jabatan baik dari keluarga maupun pihak berpengaruh lainnya dalam penentuan posisi di kementerian yang ia pimpin. Ia membuka peluang bagi semua. Nah, bahkan pada saat lalu juga ramai diperbincangkan ya, bahkan Anwar Sulaiman ini pernah ditegur oleh wakil presiden, dan konon katanya Amran Sulaiman ini membasmi mafia. Wow, mafia beras. Ini kan sangat keren sekali ya. Bahkan tidak peduli ya, walaupun ada saudara dari wakil presiden dan lain sebagainya. Tapi kalau memang merugikan di sektor pertanian, Anwar Sulaiman juga tidak segan-segan langsung menyikat. Walaupun latar belakangnya keluarga dari wakil presiden. Nah, ini sangat keren sekali ya. Semoga sajalah Pak Prabowo bisa memilih kementerian-kementerian yang paling the best ya, seperti Anwar Sulaiman ini, karena teguh pendirian, termasuk ketika ada titipan keluarga dan lain sebagainya pasti akan dicoret. Ini sangat keren ya. Untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.